Tapi saya begitu dekat dengan mereka, akhirnya saya tahu Pak Surya Dharma, perbedaannya dengan kita yang Muslim rata-rata ini. Perbedaannya adalah bahwa mereka beranggapan bahwa tujuan mendirikan negara Islam itu memang mereka lakukan melalui tahapan-tahapan yang sama sekali tidak konstitusional. Beda dengan kita yang aktivis, itu tahu untuk melakukan perubahan itu melalui tahapan-tahapan dan mekanisme yang dilakukan secara baik melalui yang konstitusional. Tapi kalaupun yang tidak konstitusional, revolusi-revolusi yang tidak menganggap bahwa konstitusi yang ada itu disetujui sebagai jalan perubahan, rasanya tahapan-tahapan revolusinya jelas. Nah, saya ketika bicara dengan teman-teman itu, menangkap ada missing link. Ada satu tahapan yang mereka tidak bisa jelaskan kepada kita, bagaimana cara merebut kekuasaan Islam dalam pengertian negara yang mereka maksudkan. Nah, kekosongan tahapan ini, menurut saya, lahir dari ketidaksempurnaan mereka memahami ajaran, tapi juga berasal dari irasionalitas yang memang tumbuh berkembang di kalangan pendidikan-pendidikan agama di seluruh Indonesia. Menurut saya Pak Surya Dharma, kalau bibit-bibit ini tidak diselesaikan, menurut saya, Densus 88 kalaupun harus ditambah dengan koordinasi dengan Angkatan Darat yang seperti saya dengar hari ini, pasti nggak akan bisa menumpas habis namanya Nurdin M. Top yang lainnya. Karena di desa-desa kita, di daerah-daerah sebagian besar wilayah Indonesia, memang relatif terbelakang secara ekonomi, terbelakang secara rasionalitas itu. Dan mohon maaf sekali lagi perlu saya sampaikan, itu lahir di kalangan pendidikan-pendidikan Islam kita sendiri. Seperti saya sampaikan gitu di pembicaraan saya dengan mereka, Pak Surya Dharma, di samping itu juga yang saya sampaikan adalah bahwa mereka menganggap bahwa kalau mereka ekstrim, dikatakan oleh kita yang tidak ekstrim ini, mereka teroris itu ekstrim, mereka memandang lingkungan yang ada di kita minimal di Indonesia itu juga ekstrim. Contoh, TV-TV kita mengajarkan perilaku atau tontonan yang menurut mereka dalam kacamata pemahaman agama mereka itu juga ekstrim. Telanjang, apa, segala macam. Tempat-tempat hiburan, maksiat. Buat mereka yang kita sebut sebagai teroris, keadaan seperti itu juga ekstrim, Pak Surya Dharma. Kalau kita menganggap mereka yang teroris ekstrim, saya bukan bela teroris, tapi saya harus juga memberikan internalisasi kepada kita bahwa selama faktor-faktor yang dianggap oleh mereka ekstrim, televisi, tontonan, atau tempat hiburan yang mereka sebut sebagai maksiat itu tetap dipertahankan, ketidakadilan juga tetap dipertontonkan, ketidakberanian pemerintah ngelawan secara tegas apa yang tidak adil dengan Barat, itu juga menyebabkan mereka menjadi terprovokasi juga, menjadi pembenaran buat mereka bahwa mereka melakukan apa yang disebut sebagai jihad dalam pengertian mereka. Nah, sebenarnya kan ada ruang-ruang kompromi Pak Surya Dharma, bahwa setahu saya bahwa semua tahanan teroris itu sebenarnya bisa dikumpulkan oleh Densus 88 atau dengan satuan anti teror di Tentara Nasional Indonesia yang lainnya. Mereka dikumpulkan untuk membicarakan ruang-ruang kompromi apa sebenarnya yang bisa dilakukan di antara kita dengan mereka.